Nah, ternyata segala sesuatu di alam semesta ini bersifat magnetis. Segala yang bersifat magnetis berarti dia memancarkan medan magnet. Jadi medan magnet itu dalam bahasa fisika sebetulnya ya diwujudkan dalam bentuk garis-garis gaya magnetik. Ya, contoh sederhana deh. Kalau saya punya magnet, maka sebetulnya di sekitar magnet itu ada medan magnet. Apa yang disebut dengan medan magnet? Yang lihat aja, letakkan aja paku. Kalau paku itu ada dalam medan magnet, maka paku akan tertarik oleh magnet. Tapi kalau paku itu jauh dari medan magnet, tidak berada dalam medan magnet itu, maka paku tidak tertarik ke dalam magnet. Oleh karena itu, maka kalau segala sesuatu di semesta ini bersifat magnetis, berarti sesungguhnya setiap ada magnet, ada sumber magnet, di sekitarnya ada garis-garis gaya magnet, maka di sekitarnya ada frekuensi magnetis. Nah, sekarang kalau kita jelaskan secara sains, ternyata ada orang fisika namanya Maxwell. Maxwell itu terkenal sekali dengan hukum-hukum Maxwell. Ya, kita sekarang ya sedang menikmati sebenarnya temuan dari Maxwell itu. Kita bisa berkomunikasi lewat Zoom, kita berkomunikasi lewat WA, kita bisa berkomunikasi lewat HP. Kan semua itu yang menghubungkan kita adalah medan elektromagnetik. Nah, apa yang dikatakan oleh Maxwell? Maxwell mengatakan begini, ya, ketika benda bermuatan listrik dipercepat, maka benda yang bermuatan listrik itu akan meradiasikan medan magnet. Nah, ini temuan sains. Nah, sekarang kita sadari, seperti tubuh saya. Tubuh saya tersusun oleh sel, unit terkecilnya sel. Tapi di dalam sel ada yang lebih lagi, apa? Molekul. Dalam molekul ada yang lebih kecil lagi, apa itu? Atom. Dalam atom ada yang lebih kecil lagi, namanya elektron. Dalam atom ada yang namanya inti atom. Dan ternyata, ya, orang-orang fisika mengatakan, ya, memodelkan atom. Ternyata elektron itu ya bergerak mengelilingi inti atom. Nah, dia bisa bergerak berputar mengelilingi inti atom. Itu persis seperti bumi mengitari matahari. Cuman kalau bumi mengitari matahari itu ya dikendalikan oleh gaya gravitasi. Sedangkan elektron mengelilingi inti atom dikendalikan oleh yang namanya gaya elektrostatik. Jadi ada gaya disebut dengan gaya sentripetal, mengarah selalu ke pusat. Kalau dia mendapatkan gaya, berarti dia mendapatkan percepatan. Jadi setiap benda bermuatan listrik dipercepat, pasti akan meradiasikan yang namanya medan magnet. Ini sains. Nah, dan ternyata ya semua benda ini bersifat magnetis. Pikiran itu kan sebetulnya ya hardware-nya itu adalah otak. Otak itu tersusun oleh neuron. Neuron itu isinya juga atom. Atom isinya juga elektron. Elektron mengelilingi inti, berarti dia mendapatkan gaya elektrostatik. Maka dia akan meradiasikan medan magnet. Jadi semakin jelas ya para sahabat bahwa pikiran dan perasaan itu sebetulnya semacam pemancar. Nah, apa yang dipancarkan itu frekuensi. Kalau dia memancarkan frekuensi, frekuensi ini akan menggetarkan semua benda yang ada di sekitarnya. Nah, ketika terjadi resonansi, kalau frekuensinya positif, benda yang akan datang kepada kita yang positif. Kalau frekuensi kita negatif, benda yang akan datang kepada kita yang negatif. Jadi, sekarang kita punya sebuah pilihan. Mau yang datang dalam kehidupan negatif, atau yang mau datang kepada kita positif, tergantung. Kita mau memancarkan frekuensi yang mana. Kalau pikiran dan perasaan kita selalu memancarkan frekuensi yang positif, otomatis tidak mungkin yang datang ke dalam kehidupan kita, itu yang negatif. Pasti selalu hal-hal yang positif. Nah, ini saya jelaskan secara saintifik supaya semuanya memahami. Ya, memahami. Jadi sebetulnya ya, keadaan kehidupan kita, yang sering disebut dengan takdir. Pencipta takdir itu diri kita sendiri.